Pernahkah kamu melihat tanaman yang indah, tumbuh di pekarangan, pinggir jalan, atau bahkan di kebun sendiri, lalu menganggapnya aman? Faktanya, tidak semua tanaman yang terlihat biasa itu aman. Beberapa di antaranya justru menyimpan racun mematikan, bahkan bisa menyebabkan halusinasi, kerusakan organ, hingga kematian. Di video ini, kita akan membahas 5 tanaman berbahaya yang sering ditemukan di sekitar kita, lengkap dengan efek, kandungan racun, dan alasan kenapa kamu harus waspada. Kecubung, Datura, tanaman halusinogen mematikan. Kecubung dikenal karena bunganya yang cantik, berbentuk trompet, dan aromanya yang khas, terutama di malam hari. Namun di balik keindahannya, tanaman ini mengandung senyawa alkaloid berbahaya seperti skopolamin, atropin, dan hyoscyamin. Zat-zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Efek yang ditimbulkan: halusinasi berat dan tidak terkendali, kebingungan ekstrim, delirium, denyut jantung meningkat drastis, kejang, kehilangan kesadaran. Dalam kasus tertentu, konsumsi kecubung bisa menyebabkan keracunan fatal, bahkan kematian. Yang berbahaya, efek halusinasinya sering membuat korban tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam kondisi berbahaya. Inilah yang membuat kecubung sering disalahgunakan, padahal risikonya sangat tinggi. Yang kedua, tanaman jarak pagar, Ricinus communis, sumber racun risin. Tanaman jarak pagar sering ditanam sebagai pagar hidup atau pembatas lahan. Bijinya kecil, berbintik, dan terlihat tidak berbahaya. Namun, biji tanaman ini mengandung risin, salah satu racun paling mematikan di dunia. Bagaimana risin bekerja? Risin menghambat produksi protein di dalam sel tubuh. Akibatnya, sel-sel akan mati secara perlahan. Gejala keracunan risin: mual dan muntah hebat, diare parah, bisa berdarah, dehidrasi ekstrim, kerusakan organ, terutama hati dan ginjal. Yang mengejutkan, dosis sangat kecil saja sudah cukup untuk membahayakan nyawa manusia. Karena itulah, tanaman ini tidak boleh dianggap sepele, terutama jika ada anak-anak di sekitar. Yang ketiga, bunga trompet, Brugmansia, cantik tapi mematikan. Sekilas, bunga trompet terlihat seperti tanaman hias yang elegan dan menenangkan. Bunganya besar, menjuntai ke bawah, dengan warna yang menarik, seperti putih, kuning, atau pink. Namun sebenarnya, tanaman ini masih satu keluarga dengan kecubung dan memiliki kandungan racun yang mirip. Kandungan berbahaya: skopolamin, atropin. Efeknya: halusinasi intens, disorientasi, tidak tahu arah dan waktu, gangguan pernapasan, koma. Beberapa kasus menunjukkan bahwa paparan dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Yang membuatnya berbahaya adalah karena sering ditanam sebagai tanaman hias, tanpa banyak orang menyadari risikonya. Yang keempat, singkong karet, daun, mengandung sianida. Singkong memang dikenal sebagai bahan makanan yang umum di Indonesia. Namun, tidak semua jenis singkong aman untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah singkong karet. Tanaman ini mengandung senyawa sianogenik yang bisa menghasilkan sianida, racun yang sangat berbahaya bagi tubuh. Apa yang terjadi jika keracunan sianida? Pusing dan sesak napas, denyut jantung tidak normal, kehilangan kesadaran. Dalam kasus berat, kematian. Sianida bekerja dengan cara menghambat tubuh dalam menggunakan oksigen, sehingga sel-sel tidak bisa berfungsi. Catatan penting: singkong sebenarnya bisa aman jika diolah dengan benar, seperti direndam, direbus, atau difermentasi. Namun jika tidak, resiko keracunan tetap tinggi. Yang kelima, patah tulang, getah berbahaya.
Tanaman ini sering digunakan sebagai pagar atau tanaman hias minimalis. Bentuknya unik, menyerupai batang kecil tanpa daun. Namun, tanaman ini mengeluarkan getah putih seperti susu yang sangat berbahaya. Bahaya getahnya, iritasi kulit parah, rasa terbakar, luka melepuh. Jika terkena mata, perih luar biasa, pembengkakan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan sementara. Karena itu, tanaman ini sebaiknya tidak disentuh tanpa perlindungan, terutama saat dipotong atau patah. Dari kecubung hingga patah tulang, semua tanaman ini membuktikan satu hal. Tidak semua yang terlihat alami itu aman. Sebagian dari tanaman ini bahkan tumbuh sangat dekat dengan kehidupan kita, di pekarangan rumah, pinggir jalan, atau kebun. Karena itu, penting untuk mengenali jenis tanaman di sekitar kita. Tidak sembarangan menyentuh atau mengonsumsi. Mengawasi anak-anak dari tanaman berbahaya. Karena pengetahuan sederhana seperti ini bisa menyelamatkan nyawa.